Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Nasib tenaga honorer 2023 berpeluang jadi ASN meski tak lolos P3K. Menpan RB beri 3 solusi, ada pengangkatan. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update seputar tenaga honorer. Sebelum menyimak informasi ini, selalu dukung channel Teguh Story dengan cara like, subscribe, dan komentar yang positif, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu nasib tenaga honorer 2023 berpeluang jadi ASN meski tak lolos P3K. Menpan RB beri 3 solusi, ada pengangkatan. Simak informasinya baik-baik. Lengkongayobandung.com, Menpan RB beri 3 solusi terkait nasib tenaga honorer 2023 yang masih berpeluang menjadi bagian dari ASN meski tak lolos seleksi P3K 2022. Kabar gembira ini disampaikan oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, sesaat mengadakan rapat bersama DPR untuk membahas masa depan atau nasib tenaga honorer 2023. Hasilnya terdapat 3 solusi dari Menpan RB guna mengatasi nasib tenaga honorer 2023. Salah satunya terdapat potensi bisa jadi ASN meski tak lolos mengikuti pendaftaran P3K 2022. Rapat bersama DPR RI yang diadakan pada hari Senin 21 November 2022 itu, Menpan RB mencanangkan pengangkatan tenaga honorer jadi aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2023 secara merata. Rencana itu tentunya bagian dari 3 solusi yang diusulkan terkait nasib tenaga honorer 2023 yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Terlebih lagi sebelum-sebelumnya sempat tersiar isu tenaga honorer 2023 dihapus. Akan tetapi akhirnya pemerintah lebih memilih mengkaji dahulu agar bisa menemukan jalan keluar lainnya. Lantas apakah benar tenaga honorer 2023 masih memiliki peluang jadi bagian dari ASN? Simak penjelasan dari 3 solusi Menpan RB berikut ini. Dilansir Ayo Bandung dari berbagai sumber, Menpan RB Azwar Anas menyebut dalam rapat bersama DPR itu bahwa ada kemungkinan pemerintah membuka pengangkatan jadi ASN bagi tenaga honorer 2023. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi honorer, terutama bagi mereka yang tak mendapatkan posisi atau tak lolos seleksi P3K 2022. Pendaftaran P3K 2022 sendiri sudah dibuka pada akhir Oktober lalu untuk sejumlah formasi dengan kriteria tenaga honorer yang sudah ditetapkan. Delik permasalahan tenaga honorer rupanya masih belum menemui titik terang hingga akhirnya Menpan RB beri 3 solusi yang ditujukan agar bisa jadi jalan keluar terkait nasib masa depan para pekerja. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa dari 3 solusi yang dicanangkan tersebut tidak semuanya mencakup soal pengangkatan tenaga honorer jadi ASN. Salah satu solusi justru menyinggung seluruh tenaga honorer diberhentikan seluruhnya atau berarti dihapus untuk tahun 2023. Jika tenaga honorer dihapus direalisasikan, maka kemungkinan akan memunculkan gelombang polemik baru, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak guna menyokong kehidupannya. Berikut 3 solusi yang ditawarkan oleh Menpan RB terkait nasib tenaga honorer 2023 yang tentunya masih jadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum memberikan keputusan mutlak di antaranya. Yang pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi bagian ASN 2023. 2. Tenaga honorer diberhentikan atau dihapus. Dan yang ketiga, tenaga honorer diangkat berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan jabatan tertentu. Saat ini pemerintah masih mendalami ketiga solusi yang diberikan. Karena dari uraian di atas pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ketika diterapkan.
solusi nomor satu menjadi hal yang paling diharapkan oleh para honorer, namun bisa jadi pertimbangan berat bagi pemerintah karena harus menyediakan anggaran besar dalam pemberian haknya. Meskipun demikian, sejauh ini pemerintah belum memberikan informasi solusi mana yang akan diambil guna menjawab nasib tenaga honorer 2023. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berdoa dan berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.